Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami Grow Pastoral Digital Channel. Bersama dengan saya Pendeta Heri Rorim Pane. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sehat. Dan puji Tuhan, hari ini dunia sedang bersuka cita dengan merayakan namanya Valentine Day, hari kasih sayang. Nah, saat ini kita akan belajar Valentine Days versi Alkitab. Tapi sebelum itu, saya berdoa dulu buat kita semua. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Tuhan yang baik dan Tuhan yang sudah mengasihi, menyelamatkan kami. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang Valentine Day, hari kasih sayang menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan pimpin kami, bahkan beri hikmat buat kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 14 Februari ini semua merayakan namanya hari kasih sayang. Tapi apakah Alkitab atau firman Tuhan berkata hanya satu hari saja bicara tentang kasih sayang itu? Saya mau ajak kita melihat Alkitab atau kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Saya baca buat kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya bicara atau saya sampaikan sejarah hari Valentine Day itu. Sebenarnya ada beberapa versi mengenai sejarah hari Valentine Day. Namun di sini hanya akan dijelaskan sejarah yang paling populer dan yang paling dipercaya oleh banyak orang atau banyak masyarakat luas. Menurut legenda, Valentine adalah seorang biarawan Katolik yang hidup pada abad ketiga. Ia dihukum mati oleh Kaisar Claudius II karena melanggar perintah yang diberikan Kaisar, yaitu melarang pemuda Romawi untuk menjalin cinta dengan seorang gadis. Alasan mengapa Kaisar melarang hal tersebut adalah apabila seorang prajurit menjalin asmara, maka ia akan lebih enggan untuk meninggalkan kekasihnya, karena para prajurit sangat dibutuhkan untuk berperang melawan musuh-musuh Romawi pada saat itu. Namun, Valentine yang dikenal sebagai hamba Tuhan yang taat, lebih takut kepada Tuhan daripada Kaisar. Dan peraturan yang diberikan Kaisar dinilai tidak manusiawi, sehingga ia tetap memberikan sakramen pernikahan kepada para pasangan secara rahasia. Hingga akhirnya ia tertangkap basah sedang memberikan sakramen pernikahan. Ia pun ditangkap dan divonis mati. Saat di penjara, banyak orang yang bersimpati kepada Valentine. Mereka melemparkan bunga dan memberi surat berisi dukungan kepada Valentine. Bahkan seorang putri raja turut berkunjung dan bercakap-cakap dengannya. Dan akhirnya menimbulkan kegemaran kepada Valentine, sehingga dia dianggap sebagai satu tokoh yang disebut dengan hari kasih sayang atau Valentine. Nah, tanggal 14 Februari adalah sebuah tanggal yang diperingati sebagai hari kasih sayang atau disebut dengan Valentine Days. Tanggal 14 Februari merupakan salah satu tanggal yang telah dikenal oleh sebagian besar orang di seluruh dunia, baik negara-negara barat maupun negara-negara timur termasuk Indonesia. Pertanyaan, apakah Valentine atau hari kasih sayang itu hanya dikhususkan kepada orang-orang muda yang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta? Saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini,
bagaimana sebenarnya bicara hari kasih sayang itu, dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke 13:34 tadi kita sudah baca bahwa ada perintah baru yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia, yaitu saling mengasihi. Dan saya akan sampaikan versi Valentine Day menurut Alkitab atau firman Tuhan. Yang pertama saya pelajari adalah apa? Mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi orang bukan karena hari kasih sayang atau Valentine Day, tetapi mengasihi itu adalah karena itu perintah Tuhan. Namanya perintah Tuhan, wajib harus kita lakukan dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, Valentine versis Alkitab atau firman Tuhan adalah dasar orang percaya, adalah dasar kasih orang percaya adalah kasih Kristus, yaitu tanpa pamrih. Sekarang namanya kalau hari kasih sayang atau Valentine Days, dengan ada orang memberikan coklat, ada bunga. Dia memberikan karena dia merasa dia mengasihi dan pasangannya mengasihi dia. Inilah kasih manusia. Tetapi kasih Allah yang Allah ajarkan adalah kasih Kristus, yaitu tanpa pamrih. Yesus mengasihi kita tanpa pamrih. Dan yang ketiga, Valentine versi Alkitab atau firman Tuhan, cara mengasihi orang lain adalah seperti Kristus sudah mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia korbankan anaknya. Dia datang menjadi manusia supaya setiap manusia yang percaya tidak binasa. Kasih Kristus mengasihi kita dengan luar biasa. Dan saya pelajari yang terakhir, apa Valentine versis Alkitab. Kita mengasihi karena apa? Kristus sudah mengasihi kita terlebih dulu. Ada pujian bilang begini, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lanjutannya apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita dapat mengasihi orang lain karena Kristus sudah mengasihi kita. Jadi firman Tuhan sangat tegas mengatakan bahwa kasih kita berasal dari Allah, dan mengasihi merupakan respon kita terhadap kasih yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan Tuhan tidak mengatakan hanya pada satu momen saja seperti dunia sekarang ini, tetapi Yesus berkata setiap saat, setiap waktu, kasih itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Mari bagikan kasih bukan hanya di hari Valentine Days ini, tapi setiap saat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di hari ini di banyak orang merayakan hari kasih sayang. Kami sangat bersyukur. Bukan hanya waktu ini saja, setiap saat Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah mengasihi kami. Dan biarlah kasih yang Tuhan sudah berikan kami bagikan kepada semua orang. Bukan hanya hari ini, setiap saat kami mau bagikan kasih. Kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami.
Berkati setiap mereka, bahkan keluarga, rumah tangga, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Allah itu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka rasakan dan mereka alami kasih Tuhan, kasih yang mengubahkan, kasih yang memulihkan, bahkan kasih yang menyelamatkan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bantu pelayanan kami dengan like, comment, subscribe, dan share Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.